Saya sore ini mengundang angkatan 20 dari 2021 sampai dengan 2425. Untuk angkatan ini, angkatan dari 20 sampai 24 ini, kita memberlakukan 2 kurikulum. Karena ada Permendikti nomor 53 tahun 23 yang turun yang kita berlakukan sejak September 20 September 2024 yang diberlakukan untuk mahasiswa angkatan tahun 2425 gitu ya. Nah, sebelumnya berarti dia masih memakai kurikulum tahun 20. Oleh karena itu kan saya undang nih panjenengan-panjenengan semua ini nanti untuk membedakan mana yang kurikulum 20 dan mana kurikulum yang 24 ini gitu ya. Pada intinya karena sudah diberlakukan mulai September 2024, intinya menyesuaikan dengan kurikulum yang baru gitu. Nah, bagaimana yang sebelumnya seperti apa nanti kita akan lihat ya. Izin saya membuka PPT yang sudah saya siapkan. Sudah ya? Sudah Ibu, kelihatan. Ya, baik. Nah, gedein supaya kelihatan nih yang mata-mata tua nih. Nah, saya lanjutkan. Jadi karena ada Permendikti yang turun, yang harus kita segera laksanakan atau segera dikerjakan, maka kebijakan rektor ini mulai 20 September 2024 sudah diberlakukan Permendikbud nomor 53 tahun 2003 ini. Ada kebijakan-kebijakan, karena ini sudah 1 tahun yang lalu, ada semacam kebijakan-kebijakan transisi, terutama kemarin itu untuk angkatan 18 dan angkatan 19. Dan alhamdulillah sisa-sisa angkatan 18 sudah lulus semua, angkatan 19 itu juga sudah lulus semua, tersisa 1 ya. Jadi tersisa 1 yang berjuang tinggal 1 yang tidak lulus, tapi yang lain lulus, kecuali yang memang sudah menyatakan keluar atau sakit gitu ya. Nah, jadi tinggal saya ini bertugas untuk mengawal angkatan 20, yang angkatan 20 juga tidak terlalu banyak karena terkena COVID, sehingga generasi-generasi selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya 21, 22, 23, 24 dan seterusnya ini yang perlu kita perhatikan. Sore ini memang sengaja saya memberikan pemanasan. Ini saya undang Bapak Ibu ini untuk mendengarkan ini sebagai pemanasan. Pastinya nanti ada yang belum jelas, tidak jelas, tetapi tujuan saya sebetulnya untuk menebarkan kecemasan sebetulnya, menebarkan kecemasan bagi Anda. Karena ketika tidak cemas nanti di rumah terus gitu, jalan di tempat terus. Nah ini biar cemas, bukan saya tok yang cemas gitu maksudnya. Sehingga saya berharap mulai minggu depan ini sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang menyambangi saya di kampus atau yang telepon saya. Nah pastinya ya saya mengharapkan ini hadir di kampus ya. Baik, saya lanjutkan. Ini peminatan kita 2 ya, PIO sama pendidikan. Nah dosen pengajar kita ini ada 8. Nah, dulu masih ada Pak Nyoman sudah nggak ada. Dulu ada Prof. Joko, sekarang Prof. Joko juga sudah mendahului kita, sehingga ini dosen yang ada, Prof. Tri, Prof. Asmadi, saya, Pak Kuncono, Pak Idam, Bu Lili, Bu Nugaan, Pak Usman Effendi. Ini pengajar ya. Kemudian dosen promotor dan kopromotor. Nah, ini bisa dilihat siapa yang menjadi promotor, siapa menjadi kopromotor. Prof. Asmadi dan Prof. Tri ini sebagai promotor. Saya juga bisa jadi promotor dan kopromotor, sedangkan Pak Kun, Bu Erdin, Bu Anas, Bu Rila, dan Pak Idam sebagai kopromotor.
Ya, seringkali saya kok nggak kenal sama Bu Anas, Bu Rila, Pak Ida mengajar ya. Bu Edi, nah ini tadi sudah saya perkenalkan, mungkin dua orang ini nggak sempat diperkenalkan, tetapi beliau ada di YAI, posisi di kampus setiap hari ya, dan beliau juga sudah membimbing atau berperan sebagai kopromotor untuk beberapa tahun. Ini yang kita pakai untuk untuk membimbing Bapak dan Ibu sebagai promotor maupun kopromotor. Nah, ini oponen ahli. Oponen ahli kita ambil dari luar UPI sesuai dengan peminatan atau sesuai dengan keahlian beliau. Keahlian yang disesuaikan dengan tema penelitian Anda. Jadi temanya apa, kita carikan oponen ahli yang punya keahlian sesuai tema tadi, gitu ya. Ada Bu Rosmini dari UPI, Bu Nolal Effendi dari Surabaya, ini Ketua Umum P2I ya, Ketua Umum Psikologi Positif, Pak Dr. Widura itu dari HIMSI Jaya, Bu Alis Salindu, Dr. Alis Salindu dari UI, Dr. Muhana ini dari UGM, Prof. Rianti ini dari Unika Atmajaya, Dr. Rifa Mutia dari UI ya, Prof. Viviarti dari UNJ, Prof. Hana dari Atmajaya, Prof. Mujib dari UIN, kemudian Bu Kusroh Maniah, PSD ini dari UGM, ini spesialisasinya eksperimen, kemudian juga dilihat ya ada spesialisasinya, kemudian konsentrasinya, dan Pak Abdurrahman ini dari UIN Bandung, Pak Hendro Prabowo dari Gunadarma, Bu Adil Burga ini dari UGM, dan Pak Yusak dari UPH. Ada masih 2 atau 3 lagi yang belum saya masukkan ke sini, artinya beliau-beliau ini adalah orang-orang ahli di kekhususan masing-masing yang mungkin akan berkaitan dengan tema-tema yang Bapak Ibu ambil dalam disertasi Anda, sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika sudah selesai disertasi Anda, ada penguji kompeten dari universitas-universitas ternama ya, yang bisa sangat dipercaya untuk menguji Bapak Ibu sekalian. Ini saya perkenalkan ini bukan untuk bikin deg-degan saja, tapi sebenarnya untuk menyenangkan Ibu dan Bapak, karena Bapak dan Ibu akan diuji oleh orang-orang yang kompeten. Bagaimana kurikulumnya? Kurikulum yang untuk ini yang kurikulum tahun 24 ya, yang diperlukan tahun 2024. Ini jumlahnya 64 SKS. Berbeda dengan kurikulum tahun 20. Kalau Bapak Ibu yang mengikuti kurikulum 20, yaitu angkatan 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, itu masih memakai kurikulum 20. Jumlah SKS-nya 46. Nah, untuk yang 24, 25 sudah diberlakukan kurikulum baru, kurikulum 24 ini. Jumlah SKS-nya 64. Itulah yang nanti Bapak Ibu harus cermati adalah nomor mata kuliah, karena mata kuliahnya kan berbeda. Nama mata kuliah berbeda dan nomor mata kuliah juga berbeda. Sehingga ketika mengisi KRS itu harap diperhatikan nomor mata kuliah, kode nomor mata kuliahnya. Dan juga besarnya SKS. Nah, ini 64 SKS ini terdiri dari 6 semester. Jadi perkuliahan itu 6 semester belajar mengajar kita ini. Jadi kuliah di kelas ada 2 semester dan selanjutnya menulis disertasi 4 semester. Nah, bagaimana perinciannya? Kita bisa lihat untuk ini matrikulasi, ini rincian untuk semester 1, ada 4 mata kuliah yang jumlahnya 13 SKS. Kemudian semester 2. Semester 2 ini ada 3 mata kuliah. Literatur dan meta-analisis ini ada
3 itu maksudnya 4, ini maksudnya hanya 2 karena kita PIO dan pendidikan ya. Di satu mata kuliah, tapi peminatan nanti dipecah kelas gitu. Kemudian tulisan karya ilmiah dan analisis multivariat. Ada 3 mata kuliah, jumlahnya 11, sehingga jumlah SKS itu 24 SKS. Kemudian di semester 3, nah ini yang perlu kita perhatikan, semester 3. Untuk yang lain, yang untuk mahasiswa yang lama gitu ya, sebelum 24-25, juga perlu memperhatikan ini karena sama-sama harus mengisi KRS tiap semesternya begitu ya. Tinggal mata pelajarannya yang berbeda begitu kan. Nah, ini untuk mahasiswa baru 24-25 ini ada 8 SKS yang terdiri dari proposal. Nah, untuk proposal karena ada prasyarat, di mana prasyarat untuk sidang hasil di semester berikutnya, di semester 4, itu harus ada seminar presentasi dalam seminar nasional atau konferensi internasional, itu sebagai syarat dalam sidang hasil di semester 4, maka harus diambil di semester 3. Kenapa? Karena nilai itu keluar di akhir semester. Kalau Bapak Ibu mengambilnya itu di semester 4, maka di semester 4, meskipun Bapak Ibu mau proposal, ujian proposalnya sudah selesai, belum bisa mengambil karena prasyaratnya belum ada. Jadi saran saya, untuk presentasi dalam seminar nasional atau internasional ini diambil di semester 3. Nah, kapan Bapak mengambil seminarnya? Bisa dilakukan di semester 1, semester 2 bisa dilakukan, tetapi atau di semester 3 itu, tetapi sertifikatnya karena ini dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan, sertifikat presentasinya tadi di Semnas maupun proceeding atau jurnal. Nah, itu dimasukkan ditunjukkan di semester 3 sehingga ada nilainya, keluar nilainya. Ini untuk anak atau mahasiswa yang angkatan 24-25 gitu ya. Kemudian semester 4. Nah, semester 4 ini ada 12 SKS, yaitu ujian hasil penelitian. 8 SKS ditambah dengan publikasi. Jadi ketika publikasi di jurnal internasional, Scopus dalam hal ini, sudah diberlakukan Scopus. Nah, kenapa Scopus itu diambil sekarang? Karena untuk keluar di Scopus itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kalau dimasukkan di semester terakhir, ya bisa saja, tetapi takutnya Bapak Ibu sudah jurnalnya sudah muncul di semester 5 misalnya begitu, tidak semester 6. Jadi Bapak Ibu bisa semester 6, tetapi siapa tahu sudah terbit di semester 5 sehingga atau semester 4, sehingga sudah boleh diperbolehkan untuk mengambil publikasi jurnal internasional ini di semester 4. Begitu. Ini sebagai syarat nantinya untuk di sidang terbuka. Kalau misalnya di dalam semester 4 ini jurnal internasional ini belum terbit, tidak apa-apa, nanti di semester 5 diambil lagi publikasi ini di KRS. Untuk ujian hasil penelitian disertasi tadi sudah aman ya, karena prasyaratnya sudah diambil di semester sebelumnya. Ini Bapak Ibu, ini yang saya perlu sampaikan ini. Berbeda dengan mahasiswa angkatan 20 sampai angkatan yang 23. Berbeda. Berbedanya begini. Untuk angkatan 20 sampai 23, seminar atau sertifikat seminar nasional maupun konferensi internasional sebagai prasyarat sidang hasil penelitian itu hanya syarat, tidak perlu dimasukkan KRS.
sebagai syarat saja. Demikian juga Scopus tadi, itu hanya prasyarat untuk sidang terbuka, tidak perlu dimasukkan KRS, otomatis tidak ada nilainya. Tetapi bagi mahasiswa angkatan 24, 25, prasyarat ini harus masukkan KRS karena dihitung di SKS-nya yang 64 tadi ya, dimasukkan di KRS dan nanti akan keluar nilainya. Gitu. Ini bedanya antara mahasiswa sebelum 24 angkatan setelah 2 Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sidang tertutup. Nah, mudah-mudahan di sidang tertutup ini jurnal internasionalnya sudah terbit. Kalau belum terbit, ya mudah-mudahan di semester berikutnya terbit. Lanjut ke semester 6, ini terbuka. Ini kalau lihat kayak gini, kayaknya kok lancar aja gitu ya. Presentasi ini lancar, nih yang ngelakoni ya nggak secepat itu. Kalau presentasi memang cepat ini. Kemudian catatan sudah saya sebutkan tadi. Untuk mahasiswa tahun 20 sampai 2021 sampai dengan 23 24, sertifikat mengikuti seminar nasional atau konferensi internasional sebagai presenter atau peserta itu merupakan prasyarat saja untuk sidang hasil penelitian, nggak perlu pakai nilai gitu ya. Artikel yang diterbitkan di Scopus itu juga sebagai prasyarat di sidang terbuka, tidak pakai nilai, tidak dinilai, dan tidak perlu dimasukkan KRS. Sedangkan untuk mahasiswa 24, 25, dan seterusnya nantinya, sertifikat di seminar nasional internasional itu sebagai prasyarat, dihitung 2 SKS, ada nilainya, dan harus dimasukkan di dalam KRS di awal semester. Karena kalau tidak, meskipun Bapak Ibu sudah keluar, nggak bisa keluar nilainya, itu karena tidak tercatat di dalam KRS. Demikian juga untuk jurnal di Scopus harus tercatat di KRS. Nah, ini tambahan aja, ini pengajuan SK persidangan diajukan setiap tanggal 25 pada setiap bulan. Ini kebijakan saja sambil jalan ya, untuk bisa mengikuti persidang bulan depan itu diharapkan di bulan ini sudah diajukan, dan pengajuan itu oleh sekretariat setiap tanggal 25, sehingga kita ingin mengikuti sidang di bulan depan. Nah, dan ini sebelum tanggal 25 itu sudah dimasukkan ke sekretariat gitu maksudnya ini. Nah, sekarang masa tempuhnya. Masa tempuh di peraturan yang baru ini dirancang 6 semester 1, 2, 3, 4 sampai 6 tadi ya. Jumlahnya 64 SKS tadi. Tapi terdiri dari 2 semester pembelajaran dan itu untuk mendukung penelitian, 24 SKS, 7 mata kuliah. Bapak Ibu sudah melewati semua, 7 kali online, 7 kali offline. Bapak Ibu sudah mengikuti semua, kemudian 4 semester penelitian. Nah, dalam 4 semester penelitian ini, mahasiswa melakukan penyusunan disertasi dalam masa studi minimal 2 tahun atau 4 semester. Dan pengambilan tahap penyusunan disertasi ini wajib dilakukan dengan pengisian kartu rencana studi di awal semester. Jadi Bapak Ibu jangan lupa mengisi KRS. Ini di antara sekian orang itu saya yang nggak ngerti ya, makanya di setiap awal semester seperti ini saya selalu mengundang Bapak dan Ibu tuh karena ada saja yang lupa mengisi KRS. Yang semester lalu ada 2 yang mengisi KRS. Sehingga di akhir semester ketiga yang bersangkutan akan mengikuti persidangan terpaksa tidak bisa. Karena apa? Karena tidak terdaftar. Karena tidak terdaftar maka dianggap cuti. Itu jadi penting mengisi KRS di awal semester. Nah, pengisian KRS itu ada waktunya. Artinya waktu itu dibatasi waktu tanggal sekian sampai sekian gitu. Kalau lambat dari itu, nah itu yang khawatirnya data sudah ditarik oleh rektorat untuk dilaporkan ke PD Dikti.
Nah, kalau sudah dilaporkan ke Predikti, kalau yang ketinggalan tadi dianggap cuti. Nah, ini penting untuk saya sampaikan, kalau disampaikan ke rekan-rekan yang tidak hadir hari ini, pengisian KRS itu sampai tanggal berapa semester ini nanti bisa ditanyakan ke Pak Mus ini. Gitu. Untuk ini yang 6 semester ya. Kemudian masa studi itu maksimum 12 semester atau 6 tahun. Ini berbeda dengan kurikulum 20. Kurikulum tahun 20 itu 7 tahun. Tapi untuk kurikulum yang tahun 20 ini hanya 6 tahun. Jadi 2 kali masa tempuh. Masa tempuhnya 3 tahun, nah masa studinya 2 kalinya. Jadi 6 tahun. 6 tahun itu ya tidak panjang, tapi ya nggak pendek gitu ya. 3 tahun itu sudah cukup panjang, tapi ya ada juga nih ya yang lulus 3 tahun, ada rata-rata 3,5, tapi juga ada juga yang senang gitu menghabiskan masa studinya itu. Ada mahasiswa yang senang gitu di antara mahasiswa banyak itu yang ntar aja Bu saya ujiannya, besok aja Bu saya bimbingannya, Bu saya santai saja dulu Bu, ini dan itu. Nah, sampai menghabiskan masa studi pada 6 tahun itu ya ya panjang kalau mau dilihat, tapi ya terlalu panjang. Itu monggo nanti bagaimana melihatnya 6 tahun ini. Beban belajar 64 SKS, lebih di sini IPK kelulusan minimal 3,25 itu memuaskan ya, itu minimal ya. Jadi jangan sampai kurang dari itu. Baik, bagaimana presentasi dalam seminar nasional dan konferensi internasional ini diatur, gitu ya. Nah, presentasi dalam seminar nasional boleh mengikuti ini, seperti misalnya di YAI ini. Di YAI ini ada seminar Ikrait, ada seminar satu lagi apa, jadi ada 2 seminar yang sifatnya nasional. Kemudian ada juga yang konferensi internasional, ICMSI itu. Jadi di YAI saja ada jadwal di YAI sudah masih panjang. Anda mau ikut yang di tempat lain ya tidak apa-apa. Tapi YAI sendiri sudah memfasilitasi ini. Kemudian mahasiswa wajib melakukan presentasi dalam seminar nasional dan internasional ini sebagai syarat untuk seminar penelitian hasil. Apa buktinya? Yaitu sertifikat mengikuti seminar tadi dan kopi proceeding atau jurnal. Ada juga yang diterbitkan berupa proceeding, ada juga yang tidak proceeding tapi memilih jurnal. Nah, itu silakan salah satunya. Dan di situ bisa melibatkan 3 mahasiswa. Cuman saya juga perlu mengingatkan ini karena ini sifatnya presentasi ya, presentasi. Jadi ada seminar yang memberikan, karena ini 3 orang misalnya, 3 orang penulis gitu, ikut seminar. Ada seminar yang memberikan 3 orang penulis ini sebagai presenter. Predikpun yang mempresentasikan karena ini tentu sebagai presenter. Jadi kalau enggak ya cuman artinya satu tulisan itu untuk satu presenter kan begitu. Tapi ini dimungkinkan untuk 3 orang sehingga kalau bisa 3-3-nya dikasih sertifikat sebagai presenter. Nah ini silakan nanti dicek ketika Bapak Ibu akan mengikuti presentasi di seminar maupun internasional. Sertifikatnya bunyinya apa gitu ya. Mestinya presenter. Kemudian ada nilainya untuk
bobotnya 2 SKS. Nah, untuk seminar nasional nilainya amin, untuk konferensi internasional nilainya A. Nggak masalah sih ya soal nilai ya. Yang penting ada. Kalau prasyarat nggak ada, itu repot ini. Kemudian publikasi karya ilmiah. Publikasi karya ilmiah untuk prasyarat sidang terbuka ini di jurnal Scopus ya, dengan Scopus atau dengan WOS lebih dari 0,80 di Art and Humanities, atau di WOS dengan lebih 0,5 di sosial, di jurnal sosial gitu ya. Nah, ini merupakan syarat sidang terbuka dan promosi yang wajib dipenuhi. Jadi nanti Bapak dan Ibu mesti mencermati ketika mau memasukkan ke jurnal, dipilih itu mau jurnal Scopus atau yang WOS dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan. Dan ini ada nilainya ketika Scopus itu Q1 itu dihargai dengan A, Q2 itu amin, Q3 itu B plus, dan Q4 itu B. Demikian juga yang untuk apa namanya ini WOS ini ya. Boleh di art dan humanities, boleh yang psikologi, boleh juga yang social management, tapi dengan impact factor yang berbeda begitu ya, untuk nilai yang berbeda ini, untuk nilai amin ini gitu. Silakan nanti itu dicermati persyaratannya untuk memasukkan artikel Anda, dan itu setiap mahasiswa mestinya ancang-ancang, dan menurut saya bisa berkolaborasi karena saat penelitian ini bisa dilakukan bersama-sama dengan penulis yang lain. Karena ada ketentuan di mana satu tulisan itu untuk 3 mahasiswa dan 2 promotor dengan urutan penulis pertama itu mahasiswa, penulis kedua, penulis ketiga itu mahasiswa, kemudian penulis keempat dan kelima itu promotor dan kopromotor. Supaya Bapak dan Ibu tidak bingung siapa yang akan dimasukkan sebagai promotor dan kopromotor, silakan itu ditentukan ketika Bapak Ibu sudah memperoleh reviewer atau sudah memperoleh promotor dan kopromotor, sehingga untuk menerbitkan jurnal ini tidak bongkar ini dan promotor yang sama. Kalau tidak sama bagaimana? Kalau promotornya sih selalu sama nih ya, bisa disamakan, tetapi kopromotornya mungkin berbeda gitu ya. Ini harus lapor ke Kaprodi supaya nanti bisa terakomodir semua dan bisa memenuhi syarat untuk, karena ini kan jurnal-jurnal ini yang kita bicarakan ini dan itu tadi kan semua untuk syarat ya, sehingga apapun bagaimana supaya memenuhi syarat ketika dibutuhkan. Nah, ini sama ini ya, publikasi karya ilmiah tadi sudah dijelaskan, dibatasi 5 artikel untuk setiap jenis atau nama publisher. Artinya begini, ketika Bapak Ibu mau memasukkan ke jurnal internasional, itu jangan semua dari mahasiswa kita itu ke satu alamat gitu ya. Misalnya ke humaniora, ke mana, ke Wali Songo, atau mungkin ke Lampung gitu ya. Ada Lampung, atau mungkin ke jurnal yang lain yang dari beberapa tulisan atau beberapa artikel itu menuju ke 1 atau 2 saja. Jadi kalau bisa itu di arahan dari rektorat supaya di spread, jangan di 1 titik atau 2 titik saja. Nah, ini Kaprodi diberitahu sebelum akan diterbitkan ke jurnal mana dan jurnal mana, sehingga tidak menuju ke 1 titik atau ke 2 titik saja. Itu arahan dari rektorat. Kemudian, nah ini yang sering ada pertanyaan. Apabila publikasi pada jurnal internasional berputasi tadi belum diperoleh tuntas atau artinya belum terbit gitu ya, pada semester 4, kan Bapak tadi ngajuin di semester 4 ya, belum terbit, maka dapat dilanjutkan sampai ke semester 6, semester 5 dan semester 6 misalnya belum terbit, dan tetap mencantumkan publikasi jurnal internasional tersebut pada KRS. Jadi pada KRS selanjutnya dimasukkan lagi, belum terbit lagi, masukkan ke KRS lagi, begitu ya.
Jangan sampai tidak ditulis karena saya sudah pernah nulis kok. Nah, itu tulis lagi di semester berikutnya. Ini ada efeknya. Efeknya adalah ketika Bapak dan Ibu sudah mencantumkan di KRS di semester tertentu dan belum terbit, artinya kalau belum terbit kan belum ada nilai gitu ya. Nah, padahal eh, apa namanya mata kuliah sudah diajukan semua. Akibatnya eh, IPK itu turun di akhir semester tuh itu pembayaran gitu. Tetapi nilai satu mata kuliah atau nilai jurnal belum keluar kan, otomatis itu menjadi IPK menjadi turun. Bapak Ibu jangan cemas. Nanti kalau itu terbit, otomatis nilainya balik ya. Ini saya sering ditelepon jam 12 malam nih. Jam 12 malam, jam 5 pagi ditelepon, Bu, kenapa IPK saya kok turun, Bu? Kenapa, Bu, IPK saya turun? Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau IPK turun jangan cemas. Nih yang enggak datang pasti besok nelpon saya jam 12 malam nih. Yang hari ini kakak datang pasti sudah bisa saya ramalkan. Bukan ramal lah, prediksi. Nah, psikolog nggak boleh meramalkan, memprediksikan. Baik, uh, karena sering ya, maaf ya Bapak Ibu ya, sering soalnya ini. Apa nih lanjutannya tadi? Mahasiswa wajib melakukan sitasi ya. Ini sitasi ini arahan dari rektorat juga ya. Untuk melakukan sitasi di jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan Bapak dan Ibu dari promotor maupun dari dosen-dosen. Ya memang sebaiknya memang begitu. Itulah kenapa promotor itu eh, memang harusnya punya keahlian atau punya kompetensi yang sama dengan tema-tema yang diteliti mahasiswanya. Sehingga bisa dipastikan bahwa tulisan-tulisan yang terbit itu bisa dilihat lagi oleh mahasiswa bimbingan begitu. Jadi Bapak dan Ibu seharusnya nanti melihat dosen apa namanya promotor atau kopromotor, tulisan promotor atau kopromotor yang ada di uh, uh, webnya dan sebagainya. Jadi bisa di tulisan-tulisan dari Bapak. Satu catatan lagi adalah turnitin. Turnitin ini dikenakan similarity index itu tidak boleh lebih dari 20%. Tapi kalau itu sudah diteliti apa bukan diteliti sudah dikoreksi oleh promotor ke promotor biasanya turnitin itu menjadi lebih rendah karena kan sedikit banyak tulisan promotor dan kopromotor ikut mewarnai tulisan Bapak dan Ibu begitu ya sehingga diharapkan kemiripan atau similarity index ini menjadi lebih rendah. Nah, ini masa studi tadi sudah saya jelaskan 6 semester semester untuk 7 mata kuliah bukan 6 mata kuliah, 4 semester untuk penelitian 12 SKS 12 semester tahun atau dia bisa Anda akan punya waktu lebih panjang untuk melakukan penelitian karena penelitian itu ya
Ya, sebenarnya tidak susah ya, susah menemukan judul, tulisan itu susah, tapi ketika meneliti itu ya nikmat sebenarnya ya, kan tidak susah, tapi penuh tantangan gitulah. Tantangan itu kenikmatan menurut saya, karena proses itu memang perlu dinikmati. Nah, di situ waktu itu bisa dipakai dengan sebaiknya karena banyak banyak hal yang perlu dilakukan gitu, baik menemukan teori, hasil penelitian orang, kemudian eh, mendapatkan instrumen gitu ya, mengolah ke lapangan, analisis dan sebagainya, menulis dengan baik dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa memakai waktu ini sampai semester berikutnya untuk ujian hasil. Nah, untuk ujian ini perlu waktu yang panjang sampai ke hasil. Untuk hasil ujian hasil ke ujian tertutup itu tidak terlalu membutuhkan waktu yang panjang sebetulnya, jadi lebih ringan lagi. Apalagi kalau sudah tertutup atau terbuka, itu eh, itu lebih ringan lagi, gitu ya. Waktunya juga tidak panjang, sehingga waktu yang diperlukan sebenarnya yang perlu hati-hati adalah ketika kuliah sampai dengan ujian hasil. Itu menurut saya harus lari cepat atau lari atau jalan cepat, paling tidak seperti itu. Nah, kalau sudah ujian hasil, silakan kalau Bapak Ibu mau jalan pelan-pelan atau rada leha-leha sedikit itu enggak apa-apa. Gitu. Ini dalam hal penggunaan waktu ya. Eh, Nah, ujian-ujian ini dilakukan di satu ujian satu semester, Bapak dan Ibu, sehingga apa namanya penghitungan perhitungan waktu ini memang harus direncanakan dengan baik. Maksudnya gini, tidak semua mahasiswa itu memang khusus untuk kuliah gitu ya. Ada kadang-kalanya ada yang punya banyak proyek atau mungkin ada yang entah pindah rumah atau apa gitu sehingga ada mau cuti dan sebagainya. Jadi tolong diperhatikan ini masalah waktu ini. Karena Bapak Ibu hanya punya 6 semester. Nah, ini yang ingin saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana menggunakan waktu dan apa saja yang diperlukan untuk apa namanya untuk melakukan atau menulis disertasi. Jadi baru selesai Agustus genap, Agustus lah itu pengumuman nilai gitu ya. Ketika Bapak Ibu lulus semua, ini syaratnya memang lulus semua, maka dilanjutkan dengan penulisan disertasi. Itu diperlukan waktu 4 bulan untuk mereview proposal. Kalau proposal sudah disiapkan di semester 1, gitu, semester 2 gitu ya, atau mungkin kurang sedikit-sedikit katakanlah gitu. Enggak apa-apa, ditulis saja, dilengkapi, karena nanti akan direview. Siapa yang mereview? Reviewer. Tentunya reviewer dari mana saja boleh, tetapi di sini ditetapkan 2 orang reviewer sebagai calon promotor dan kopromotor. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya proposal, silakan datang ke saya untuk menentukan apakah proposal ini bisa jalan atau tidak untuk proses review gitu ya. Jadi harus ada proposal, kemudian Bapak dan Ibu mengisi form permohonan reviewer. Disitulah ditentukan siapa reviewer 1 dan reviewer 2-nya. Kemudian proses review, silakan proposal yang sudah dilampiri dengan form reviewer tadi diberikan kepada 2 orang reviewer untuk direview. Di situ direview itu artinya ya Bapak Ibu sudah konsultasi ya, konsultasi judulnya, isinya, mungkin ada perbaikan, perubahan dan sebagainya sampai dianggap bahwa proposal itu layak. Ketika layak itu ditandai dengan tanda tangan persetujuan reviewer sehingga proses selanjutnya bisa diajukan ke SK ujian pengajuan SK ujian kualifikasi proposal. Itu. Ketika diajukan maka Bapak tinggal menunggu SK-nya untuk jadwal sidang kualifikasi proposal. Tetapi jangan lupa bahwa di semester itu Bapak sudah terdaftar di KRS bahwa ada ujian seminar itu ya, seminar proposal. Kemudian setelah 4
SK itu turun, SK proposal itu, sidang proposal itu turun, itu dilaksanakan proses review itu 4 bulan. Artinya begini, kalau Agustus itu keluar nilai, Bapak Ibu baru bisa ujian setelah 4 bulan. Jadi September, Oktober, November, Desember Bapak dan Ibu baru paling cepat ujian. Jadi Bapak Ibu jangan minta ujian di angkatan yang baru, jangan minta ujian, Bu saya September, Oktober ujian ya Bu. Gitu. Nah, ini belum, Bapak dan Ibu diminta untuk mematangkan proposal Anda dan paling cepat itu 4 bulan lagi baru bisa maju untuk ujian proposal, gitu ya. Nah, di situ pada sidang kualifikasi, setelah sidang kualifikasi proposal, maka tentunya ada masukan. Nah, masukan, perbaikan, mungkin dirubah judulnya, variabelnya digeser, atau mungkin dikurangi sedikit, ditambah lagi sedikit, mungkin ya, itu ya. Sangat mungkin. Nah, itu setelah itu harus ada revisi-revisi dari Bapak dan Ibu. Nah, tandanya bahwa tulisan itu sudah direvisi, maka itu harus dimintakan tanda tangan dari semua penguji. Kalau pengujinya 4, maka 4 penguji harus memberikan persetujuan bahwa proposal yang sudah diujikan itu sudah diperbaiki. Nah, itu ada formnya yang harus diisi, ya. Nah, bersama-sama dengan form pengajuan promotor dan kopromotor, itu diajukan ke sekretariat untuk mengajukan SK promotor kopromotor. Di sini Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu SK promotor kopromotor turun. Yang penting sudah diajukan dengan perbaikan proposal dan pengajuan nama promotor dan kopromotor. Nah, itu Bapak dan Ibu tidak usah menunggu, bisa dilanjutkan ke proses bimbingan. Nah, di sini sudah saya jelaskan kayak begini, ada juga nih kasus mahasiswa sudah ditandatangani, ini dia mengajukan nama promotor kopromotor. Nah, karena belum direvisi itu perbaikan-perbaikannya belum direvisi-revisi, maka tidak diajukan SK promotor. Dia berlama-lama, berbulan-bulan nggak diajukan-ajukan, sampai lupa ini sudah punya promotor atau belum. Nah, kalau belum, itu terus tiba-tiba mau melakukan penelitian, itu ya nggak sah ya, demi hukum nggak sah, karena urutannya itu kan melakukan bimbingan dulu oleh promotor dan kopromotor yang punya SK. Kalau promotornya belum punya SK, ya mungkin bisa bimbing, konsultasi bisa. Tetapi kan tidak sah secara aturan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu harus ngeh betul ketika melakukan ini, SK-nya itu harus dipegang. Nanti kalau sudah turun, Bapak Ibu harus pegang tuh SK itu. Sampai di sini proses bimbingan dilakukan. Nah, ketika sudah setengah semester atau mungkin 1 semester hasil penelitian dan sebagainya itu dilakukan, maka ada persetujuan nanti oleh promotor dan kopromotor untuk menyarankan Anda mengikuti sidang hasil penelitian. Disitulah ada persyaratan-persyaratan lainnya untuk mengajukan SK sidang hasil penelitian. Nah, ini yang butuh waktu nih di 4 bulan masa revisi, masa bimbingan ini memerlukan waktu sehingga Bapak harus berjalan cepat tadi. Nah, setelah diajukan SK tentunya ada jadwal dan Bapak Ibu bisa mengikuti sidang seminar hasil penelitian. Tentunya dalam ujian-ujian itu karena baru hasil banyak revisi-revisi, banyak masukan-masukan yang ketika sudah selesai itu harus dilakukan revisi. Setelah revisi dilanjutkan lanjut bimbingan. Bimbingan itu dilanjutkan dengan intens supaya tulisan itu lebih bagus dan lebih halus dan lebih memasuki memenuhi syarat untuk sidang tertutup. Jadi sidang tertutup diharapkan sudah koreksian yang banyak-banyak tadi itu diselesaikan di sidang tertutup gitu. Sidang tertutup ini penting dan sidang terbuka. Nah, SKS-nya 10 tadi ya, jadi nilainya harus bagus gitu. Bapak Ibu harus melihat juga SKS untuk strateginya untuk supaya IPK banyak itu besar, maka SKS yang besar nilainya harus bagus kan begitu ya. Nah, ini 10 deh tertutup dan terbuka ini. Sehingga revisi-revisi di sidang hasil itu harus bagus gitu ya. Ketika mau ujian tertutup harus ada cek plagiasi, kemudian
sudah mengisi KRS untuk Scopus dan sebagainya, baru mengajukan sidang tertutup. Untuk sidang tertutup nanti apa namanya tidak terlalu banyak persyaratan, tetapi tetap harus lebih siap gitu ya. Nah, Bapak memasuki sidang prapromosi atau sidang tertutup. Ketika tertutup mestinya ujian ini lebih komprehensif karena bab 1 sampai bab 5 diuji semua, kemudian juga SS-nya tinggi, dan diharapkan Bapak Ibu lebih siap. Nah, setelah sidang tertutup itu masih diharapkan untuk perbaikan-perbaikan dan persiapan untuk sidang terbuka. Jadi mungkin redaksional dan sebagainya itu diselesaikan di sidang tertutup tadi kalau ada perbaikan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya memasuki sidang terbuka itu ada cek plagiasi, tanda tangan persetujuan promotor ke promotor untuk sidang terbuka dan persyaratan lainnya. Persyaratan lainnya itu ya ada KTP, ada SKPI, ada pembayaran, ada publikasi jurnal internasional, Scopus dan sebagainya. Banyak itu persyaratannya, baru diajukan SK terbuka. Dan SK terbuka nantinya itu dilaksanakan maksimal atau minimal 2 bulan berikutnya. Jadi ada jangka waktunya ya. Bapak Ibu kok lihat 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 2 bulan, 2 bulan ini jedanya. Minimal jeda itu seperti itu. Nah, setelah pasca terbuka tentunya ada revisi-revisi menyeluruh untuk penyempurnaan. Ketika sudah selesai itu diserahkan di perpustakaan. Kurikulum 20. Nah, ini semester 1 10, semester ini yang 20 ya, 20 nih. Jumlahnya 46 SKS. Jadi bedanya dengan yang kurikulum 24 tadi. Ini 46 SKS, kita lihat itu apa namanya, proposalnya ada 2 SKS, disertasinya itu 8, penelitian tertutup itu 8 dan promosi itu 6. Jadi beda ya, lebih banyak mata kuliahnya tapi lebih kecil jumlah SKS-nya. Beda dengan yang tadi yang angkatan tahun kurikulum 2024. Nah, dan sekedar lihat saja ini, saya barusan ngecek tadi sampai bulan Agustus 2025, itu angkatan yang terkena peraturan ya, kemarin berjalan itu, tahun 18, mahasiswa tahun ajaran 18, 19, 1 orang lulus, ya, yang harusnya sudah hampir DO, terselamatkan. Kemudian yang tahun ajaran 19-20, itu jumlahnya 23, lulus 17. Yang ketika kena peraturan itu yang belum lulus ada 10 orang. Nah, terselamatkan sehingga jumlah malah 12 ya, 12 sehingga lulus total 17, tidak lulus itu 4, tidak lulus 4 itu 2 sakit, 2 itu DO. Nah, yang keluar dari awal 2 orang. Untuk angkatan 20 dan 21 ini angkatan COVID ini ya. Ini 15 lulus 5 orang, 1 orang masih berjuang di sidang tertutup. Mudah-mudahan lulus semester depan ini. Tidak lulus itu 8. Nah, di sini ada yang meninggal 2 orang. Memang sakit ini ya. 8 itu ya ada yang keluar di awal semester, ada 4 orang di awal semester dan yang DO 4 orang. Angkatan 21 22 ada 20 orang, yang lulus 10 orang dan ini menurut saya cepat dan progresif nih mahasiswa 21 nih. Ada 20, 10 orang sudah lulus, 1 orang keluar, belum proposal ada 4 yang perlu saya kawal nih 4 orang. Sudah proposal tapi ya masih mau berjalan tuh 5 orang. Kemudian itu jadi saya harus mengawal nih 9 orang ini ya dari angkatan 21. Kemudian angkatan 22 ini 17 orang sudah lulus 3. Ini cepat nih. Kemudian belum proposal 1 orang, yang lain sudah proposal 10 orang ini. Nah, ini sedang berlarian ini 10 orang ini. Sudah sidang hasil 2 dan sedang tertutup 1 orang, tinggal sidang terbuka gitu ya. Nunggu sidang terbuka ini juga angkatan 22 ini juga bagus, progresif. Kemudian angkatan 23, 24 ada 18 orang, posisi
belum proposal, sudah proposal 6 orang, sudah sidang hasil 1 orang. Ya, ini juga aktif mahasiswanya. Nah, yang saya tunggu sekarang angkatan 24, 25. Ini sudah istilahnya kalau bahasa Jawanya sudah mintip-mintip gitu ya. Sudah ada 1-2 orang yang nelpon saya, 1-2 orang datang ke saya, tapi yang lain ya 10 orang itu belum nelpon, belum nengok-nengok dan belum tanya-tanya dan belum apa-apa. Ini sih saya menunggu nih. Saya menunggu nih angkatan 24, 25. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira ini cukup nih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya khawatir Bapak Ibu kelamaan ini ngantuk gitu ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, Bu Anizar, saya boleh tanya ya, Bu? Oke. Nih, ada dua nih, Bu. Sebelum saya tanya, mungkin ada tambahan dari Pak Kun atau Bu Edin? Ada tambahan Pak Kun, Bu Edin? Atau langsung pertanyaan aja? Baik, karena belum ada tanggapan dari Bu Edin atau Pak Kun, silakan Bu Arnelisa. Ya, Bu, ada dua ya, Bu. Yang pertama itu kayaknya masih ya yang lama ya, Bu. Jadi tentang nilai nih, Bu. Walaupun mungkin saya tidak terdampak ya dengan yang nilai itu ya, Bu. Itu apakah tidak bisa menjadi pertimbangan ya, Bu? Karena begini ya, Bu. Itu kita apa namanya untuk publikasi di Scopus gitu ya, bukan satu perlu waktu, perlu dana gitu ya, Bu. Nah, sedangkan kita semua nih kan sedang belajar baru nih. Ibaratnya mungkin belum turun lah kakinya gitu ya, Bu. Tata-tata pun belum gitu ya, Bu. Nah, maksud saya mungkin kalau Scopusnya sih oke gitu ya, Bu. Tapi apakah tidak ada pertimbangan tentang nilai ya, Bu? Sekarang Scopus Q4 ya, Bu. Scopus Q4 nilainya adalah B ya, Bu. Nah, itu kan apa ya? Menurut saya sih sungguh sesuatu yang nggak mahasiswa tuh nggak dikasih penghargaan gitu, Bu. Sedangkan proses menuju ke apa namanya ke publikasi itu mulai dari kita submit, kemudian kita nunggu, kemudian ada jawaban atau 3 hari submit reject, pindah jurnal, 3 hari reject. Ada fase-fasenya tuh buat itu, Bu, buat kita tuh down gitu ya, Bu, yang kalau yang cepat speedy gitu, dia cepat dia pindah ke jurnal yang lain gitu. Nah, maksud saya, apakah nggak ada pertimbangan tentang nilai aja, Bu? Kalau Scopusnya mungkin saya pikir teman-teman semua sudah sepakat gitu. Hanya nilai aja, tidak mengkaitkan misalnya antara Q1, Q2, Q3, dan Q4 itu ya, Bu Anizar. Karena kalaupun kita manjat sampai Q1, Bu Anizar, itu satu APC-nya sangat besar gitu ya. Saya apa namanya ibaratnya menyelam lah gitu ya di Scopus Q1 atau Q2 itu, tapi saya nyerah gitu ya, Bu. Nah, saya pindah nih. Saya pindah ke yang tidak berbayar ya, Bu Anizar. Yang free APC-nya di situ ya. Di situ tuh pemain-pemain inti itu udah bermain semua, Bu. Kita yang anak bawang nih agak susah menerobos ke situ. Oke, bisa kita lolos gitu ya, Bu Anizar. Nah, itu butuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 tahun untuk kita bisa lolos ke yang tidak berbayar itu. Kayak Taylor and Francis, kayak Springer, itu dia banyak yang nggak berbayar, Bu. Hanya saja pemain-pemain inti itu udah di situ, yang kita nih yang anak bawang nih kayaknya ya bukannya pesimis ya, Bu, tapi ngukur kemampuan kita gitu. Nah, itu yang pertama ya, Bu. Nanti mungkin Bu Aniza dan tim bisa mengakomodasi, maksud saya pada Q berapapun gitu ya, Bu. Ya udah nilainya dikasihlah sama UPI tanpa ada B plus, amin atau A gitu ya, Bu. Yang pertama, nggak usah jauh sekarang, Bu. Nanti aja ya, Bu. Terus yang kedua nih, Bu. Misalnya gini ya, Bu. Ini kami ini kan berteman ya, Bu. Walaupun ada pendidikan, ada PIO gitu ya, Bu. Nah, misalnya ada teman kita atau misalnya dari dari PIO ngajak nih ke pendidikan. Saya ada loh artikelnya yang sudah direview, sudah nunggu gitu ya, Bu. Nah, kan promotornya beda, Bu. Gimana tuh, Bu Anizar? Apakah diperbolehkan lintas apa namanya tuh, Bu? Apa sih, Bu? Kepeminatan ya, Bu? Ya, baik. Nah, apakah diperbolehkan gitu ya, Bu? Kalau seperti itu artinya kan cuman
promotor aja yang masuk ya Bu. Jadi penulis 1, 2, 3-nya adalah mahasiswa dan keempat kelimanya adalah promotor gitu ya Bu. Nah itu aja Bu Anizar dari saya Baik, Bu. terima Terima kasih kasih. banyak Bu. Ya, baik. Yang lain mungkin nanti sekalian dijawab. Yang lain silakan. Ya, kalau sambil nunggu ya, sambil nunggu yang lain. Untuk pertanyaan pertama ini kan kebijakan dari rektorat. Kalau memang ada aspirasi sebegitu, kita nanti ajukan ya ke rektorat. Saya nggak bisa menjawab itu, bukan kapasitas saya karena itu ketentuan dari rektorat. Termasuk tadi kalau apa namanya sitasi dan sebagainya. Kalau sitasi saya kira itu kalau sesuai saja kan pasti dipakai kan sitasi dari apa namanya promotor atau dosen-dosen yang memang terkait dengan tulisan kita pastinya mudah untuk disitasi. Nah, untuk yang kedua tentang kolaborasi autor di dalam artikel, saya kira untuk lintas peminatan boleh-boleh saja karena tidak disyaratkan judulnya apa, tentang apa, itu tidak disyaratkan gitu. Jadi tidak apa-apa anak bio berkolaborasi dengan eh, apa namanya pendidikan, tetapi kan persyaratan untuk penulis pertama, kedua, ketiga ini kan mahasiswa gitu toh. Yang penulis, sedangkan penulis ketiga dan keempat itu promotor dan kopromotor. Sehingga kalau di dalamnya itu ada dua peminatan, kan ada dua promotor, otomatis kan sulit untuk menerapkan aturan itu, gitu ya. Bukan masalah lintas itu boleh atau tidak boleh, tetapi karena tidak ada disyaratkan, tetapi karena peraturannya tadi dalam penulis ketiga dan empat itu promotor dan kopromotor, jadi tidak ada promotor dua kan gitu, hanya satu dan dimungkinkan untuk sebagai apa namanya autor keempat. Nah, bagaimana konya? Kalau ini berarti satu peminatan ya, satu peminatan konya saja bisa berbeda begitu. Bagaimana? Siapa ini yang dimasukkan gitu? Itu bisa diatur ke saya nanti untuk siapa yang dituliskan. Sudah berjalan toh yang seperti itu kemarin. Ya udah siapa dulu misalnya saya dengan Pak Kun dulu gitu. Silakan. Nah, terus nanti kan ada lagi penulis berikutnya lah nanti saya misalnya sebagai kopromotor gitu itu mudah saja diatur. Nah, itu memang harus ditoto itu maksud saya. Nah, itu nggak usah dipersulit, nggak usah dianukan, nggak usah dipersoalkan banyak-banyak. Yang mahasiswa harus menyesuaikan gitu. Kalau misalnya supaya gampang ya mencari teman-teman, rekanan-rekanan yang sama promot konya itu sama supaya lebih cepat menangkapnya gitu. Karena kan mau nulis kadang-kadang dikasih waktu cuma 2 hari gitu kan. Untuk upload nilai, submit apa tulisan gitu. Jadi nggak bisa milih teman lama-lama. Nah itu bisa dipilih yang satu peminatan sehingga atau dari satu peminatan itu yang satu promotor, promotor. Kalau promotornya pastinya Pak anu ya Pak Asmadi atau mungkin saya gitu. Diatur saja itu. Nah untuk kalau kesulitan Ibu bisa ketemu saya untuk menentukan itu. Gitu ya, itu nggak susah menentukan itu nggak susah. Baik, demikian Bu Ya Bu, Arnelisa. makasih Bu. Ya, silakan yang lain harus bertanya ini mewakili angkatannya. Pak Maturidi biasanya tanya, silakan Pak Maturidi. Baik, mungkin sedikit Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maturidi angkatan 2022, Bu. Jadi Ya, saya ingin bertanya, Bu. Misalnya seperti saya, Bu. Saya sudah publish artikel di jurnal Q3. Nah, tapi saya sampai sekarang itu belum selesai, belum selesai untuk tahap pengambilan data untuk ujian hasil penelitian itu, Bu. Jadi misalnya nanti kita kan belum tahu ke depannya, bukan? Walaupun jurnal yang kadang-kadang jurnal yang kita tuju ini sekarang untuk apa? Belum terindikasi bahwa ini jurnal predator gitu, Bu. Oh, tiba-tiba nanti misalnya pas saya mau sidang, udah jurnal ini discontinue. Itu bagaimana, Bu, solusi? Apakah tetap bisa digunakan atau
mohon arahannya Bu. Kasih. Ya, yang disyaratkan dari rektorat itu tidak predator, tapi tidak tersebut sebagai continuous, mestinya harus continuous lah. Apa artikel yang bagus, kalau discontinuous berarti ya tidak bagus begitu, tapi tidak disebutkan. Yang disebutkan itu tidak predator itu. Nah, bagaimana supaya tidak terkena atau tidak kemungkinan menjadi discontinue gitu ya. Kalau kelamaan kan yang bagus menjadi kurang bagus, yang kurang bagus menjadi tidak bagus kan begitu. Nah, memang harus secepatnya diselesaikan. Pak Maturidi ini baru diangkat jadi ASN ya. Selamat ya Pak Maturidi ya. Ya Bu, terima kasih Ya, Bu. ya. Nah selamat. Tetapi jangan sampai menghambat pengambilan data. Pengambilan data yang harusnya di Aceh Besar, saya sarankan dilakukan di Lok Simawe saja. Nah, karena Lok Simawe Banda Aceh kan jauh tuh 6 jam tuh. Nah, kalau tol mungkin 4 jam. Nah, Bapak Ibu, Bapak mungkin mau nginep di sana, padahal besok harus ngajar lagi. Nah, jangan sampai terhambat karena itu gitu. Di Lok Simawe saja. Dan saya harap dalam semester ini Bapak harus ke Jakarta. Ya, analisisnya itu masih panjang itu. Jadi harus ke Jakarta atau ke Jogja kalau perlu. Analisisnya lama. Begitu Ya, Pak Maturidi? Bu, terima kasih Bu. Ya. Berarti masih tetap ya Bu ya, tetap bisa Masih bisa, digunakan. tapi harus secepat-cepatnya. Jangan ditunggu jurnalnya itu discontinued gitu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Yang lain silakan. Michael mana? Pak Michael dari Manado. Biasanya paling nyaring ini suaranya nih Pak Michael nih. Bu Lora, silakan Bu Lora. Pasti Bu, sejauh ini cukup jelas Ibu. Nah, jelas ya. Ya. Bu Lora, saya juga kangen sama Ibu. Ya, saya kangen sama Bu Lora. Kapan datang ke Jakarta? Iya Bu, semester ini Bu diusahakan di tanggal 26-an seperti itu. Saya udah rencanakan sih Bu, jadwalkan. Ya. Nah, Bu kalau Anisar, yang di chat ada pertanyaan Bu, di ya, chat kalau sudah punya jurnal internasional tapi materi jurnalnya bukan psikologi, bagaimana ya Bu? gimana itu? Coba kira-kira jawabannya gimana itu? Kok Kalau ya bukan ditanya gitu ya? lah ya, Anda kuliahnya di mana ini? itu tadi ada kan, ada tidak harus psikologi kan? Ada satu lagi tadi apa tuh? Humaniora ya Bu, Ya, humaniora. sama manajemen satu lagi. Ya, jangan manajemen lah ya. Humaniora sama apa Bisnis tadi? manajemen kayaknya Bu. Ya, itu bisnis manajemen ya bukan. Kalau bio kebanyakan manajemen, Bu. Manajemen sosial tadi Bu ada tulisannya. Yang itu Sosial Aminus boleh, itu sosial manajemen. Sosial manajemen, Ya, iya. sosial manajemen dan art and humanities boleh, psikologi boleh, Oh, ya. iya. Tetapi dengan jurnal impact factor yang tertentu tuh ada angkanya. Silakan dilihat nanti. Begitu, Pak. Siapa nih yang tanya nih? Yang tanya dari Pio pastinya itu. Izin, Bu. Ya, Untuk jadi silakan. ya, untuk seminar internasional, untuk seminar sama untuk terutama yang seminar ya, itu temanya apa? Harus relate dengan topik penelitian kita, Bu. Tidak ada peraturan begitu tidak muncul. Jadi sejauh Bapak ya terkait dengan psikologi gitu ya, jangan membahas tentang keuangan misalnya gitu. Terus tidak membahas tentang pemetaan tanah misalnya. Ya ini kaitan dengan manusia, psikologi, nah silakan gitu untuk seminar. Jadi maksudnya gini, Bu boleh nggak kalau yang diangkat itu tesis saya waktu S2, silakan terkait dengan psikologi mestinya begitu, manusia, nah, ada ilmunya psikologi, nah, silakan monggo.
karena tidak diatur juga di dalam ini untuk harus ini dan itu gitu. Tetapi pastinya ya psikologi gitu. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Zedi. Siapa lagi nih yang mau nanya nih? Bu, izin bertanya Bu, Oke. Teguh Fahmi Mm-mm. Bu. Ya, Pak Teguh silakan. Ibu, Sudah ingin menghadap ini, Bu. Ah, kapan ya tapi Bapak ini terbukanya setelah wisuda Pak Fahmi. Wisudanya oh itu iya Bu. November tanggal 9 kalau nggak salah. Jadi saya akan menyelenggarakan sidang terbuka paling cepat bulan November, ya tengah November lah, itu paling cepat. Oh, Itu Pak G. daftarnya bisa di September tanggal 22 ini Bu, setelah perkuliahan dimulai. Apanya? Pendaftarannya Daftar. Bu. Oh ya, Nah, iya, Bapak isi KRS secepatnya. Kalau isi KRS nggak boleh kelewat malahan justru. Dan pendaftaran sudah dibuka, sudah bisa gitu maksudnya, sudah terbuka itunya portalnya itu. Itu Pak. oh G. baik Ibu. Nah, itu nanti Bapak hubungi Dila nggih sama Bu Ibu. Risma nggih. Baik Bu. Oke. Yo, siapa?
Bilang aja tas lu naruh tas gak? Ikut nih. Oh iya bener nih. Sama laptopnya juga. Tabletnya. Kalau yang lo ketinggalan nih tas nih. Ada laptop lo juga, lu gimana sih lu? Tablet. Nah, iya. Salah. Makanya kalau tanya jawab, buru-buru. Kalau gue kabur, makanya gue tanya. Punya lo, punya dia. Tadi lu lagi ngomong sama tuh orang. Cuma ngomong tadi lu lagi telepon. Udah gitu tanya pura-pura. Ya untuk ngobrol masalah tas. Kalau nggak kita ngobrol ini nggak inget. Tahu tadi mau nanya lu lagi telepon. Gue nanya gue tanya keluar telepon. Mana tuh tabletnya? Kasih satu. Ya dia harus lu nggak ngomong. Yang tahu. Kita rapiin kalau ada apa-apa salah. Dia lagi buka masalahnya tabletnya. Bu,